Agar terus berkembang, dukung channel ini dengan like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Dan mari kita mulai untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Sudah siap untuk mulai belajar teman-teman? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian lingkaran. Teman-teman tentu sudah tahu seperti apa bentuk lingkaran. Lingkaran adalah lengkung tertutup yang setiap titik pada lengkungan tersebut memiliki jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari lingkaran dan titik tertentu dinamakan pusat lingkaran. Titik pusat dan jari-jari termasuk unsur atau bagian dari sebuah lingkaran. Selain titik pusat dan jari-jari, apa saja sih yang termasuk unsur-unsur lingkaran? Mari kita mulai mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur yang pertama, yaitu titik pusat. Perhatikan gambar lingkaran bumi. Di sini ada lingkaran dan di tengah-tengahnya ada sebuah titik. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan titik tersebut ya, titiknya harus tepat di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar lingkaran bumi, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Suatu lingkaran umumnya dinamakan sesuai dengan nama titik pusatnya. Misalnya lingkaran yang bumi punya, ini bertitik pusat di O sehingga dinamakan lingkaran O. Unsur lingkaran yang kedua yang akan kita pelajari adalah jari-jari. Pada sebuah lingkaran, perhatikan, jari-jari ini bisa disimbolkan dengan R. Jari-jari adalah jarak suatu titik pada lengkung lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Jadi dari titik pusatnya sampai ke lengkung lingkaran. Jari-jari yang ada pada gambar lingkaran bumi ini ada pada garis OP. Jadi garis OP ini merupakan jari-jari lingkaran. Yang ketiga unsur lingkaran adalah diameter. Diameter biasa disimbolkan dengan huruf D kecil ya, huruf D. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi, diameter ini harus melalui titik pusat. Pada gambar, perhatikan ya, di sini ada garis dari huruf P, ya garis P sampai huruf Q melewati O. Garis PQ ini merupakan diameter lingkaran. Unsur yang keempat adalah busur. Dalam sebuah lingkaran, busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik di lengkungan tersebut. Nah, di sini ada lengkungan A dan C yang berwarna hitam. Perhatikan ya teman-teman. Yang berwarna hitam ini, garis lengkung A dan C merupakan busur lingkaran O. Kemudian yang kelima yang akan kita pelajari adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Jadi kalau tali busur garisnya lurus. Pada lingkaran yang Bu Umi punya di sini ada tali busur AC. Tali busur AC ini merupakan garis lurus AC. Jadi garis lurus ini pada yang ditunjuk oleh anak panah ini merupakan tali busur. Jadi garisnya lurus yang menghubungkan dua titik yang ada pada lengkung lingkaran. Berikutnya
Tali busur yang melalui titik pusat lingkaran disebut diameter. Jadi ada tali busur yang melalui titik pusat lingkaran, ini merupakan diameter ya, disebut diameter. Dan diameter merupakan tali busur terpanjang yang dimiliki oleh lingkaran. Berikutnya, tembereng. Pada sebuah lingkaran, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Nah, di sini daerah yang diarsir disebut tembereng. Perhatikan ya, tembereng di sini adalah yang dibatasi oleh tali busur AC dan busur AC juga. Jadi daerah bidang atau luas ya, luas bidang yang diarsir ini merupakan tembereng. Perhatikan ya yang ada di panah, jadi yang diarsir ini merupakan tembereng. Tembereng itu terbentuk dari tali busur dan busur lingkaran. Berikutnya, juring. Nah, teman-teman, juring pada sebuah lingkaran itu adalah daerah atau bidang yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Jadi ada dua buah jari-jari lingkaran, kemudian dengan busur lingkaran atau daerah yang diarsir ini merupakan juring. Jadi bedanya dengan dengan tembereng, kalau tembereng itu dibatasi oleh tali busur, sedangkan kalau juring dibatasi oleh dua buah jari-jari. Juring BOC dibatasi oleh busur AB serta jari-jari AO dan juga jari-jari OB ya, jari-jari AO atau BO. Ya, jadi ada dua jari-jari di sini yang membatasi juring. Terakhir, unsur-unsur lingkaran yang kita pelajari adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Jadi di sini ada sebuah tali busur ya, tali busur AC. Kemudian ada sebuah garis yang ditarik dari titik pusatnya sampai ke tali busur. Nah, garis ini harus tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku ya teman-teman. Sehingga apotema pada lingkaran yang Bu Umi punya, apotemanya terdapat pada garis OB. Nah, garis OB ini adalah apotema, dia harus tegak lurus pada tali busurnya. Jadi teman-teman, unsur-unsur lingkaran yang sudah kita pelajari pada hari ini ada 8 ya. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan juga apotema. Semoga apa yang Bu Umi sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan semangat untuk belajar.